diputar-putar berkeputaran, jangan diputar-putar peganglah bahu, tangan diputar-putar peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar berkeputaran, tangan diputar-putar peganglah bahu, tangan diputar-putar peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Ekspresi Sulawesi Tengah luar biasa. As a phobia, I do social media a lot, which is actually fun for me, but I will say sate putih memang Sudah bisa dimulai bintangnya. Sambil minum teh dulu, Bu. Kasihan tehnya. wow. Rapi-rapi kan dulu, Bu. Ini ada kue, Lambang sari. sama sekali, Sari Lambang. mengenyangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia buat kita semua. Tabi pun. Ya pun. Pertama-tama mari kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua limpahan rahmat dan hidayahnya, memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan tanpa kurang satu apapun. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa mari kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya selalu kita nanti-nantikan di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di sini. Sebelum acara saya mulai, saya ingin sedikit cerita, berbagi pengalaman saya. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Saya di sini akan berbagi praktik baik. Bapak Ibu, saya awalnya ikut guru penggerak itu tidak ada semangat atau seperti apa, karena yang kayaknya bayangannya ikut guru penggerak itu pusing, ribet, ruwet gitu. Tapi setelah saya ada cerita dari teman gitu yang sudah ikut guru penggerak sebelumnya, rupanya di situ banyak sekali pengalamannya, ilmunya, sehingga membuat saya menjadi bersemangat. Ya, saya cobalah supaya ilmu saya bertambah dan saya bisa menerapkannya di sekolahan saya. Jadi dengan semangat itu, dengan pengalaman berbagi dengan teman, saya mencoba untuk daftar. Jadi alhamdulillah dari angkatan 1 sampai 10 saya baru daftar di angkatan ke-10-nya, dan alhamdulillah saya lulus. Saya ingin bertukar pengalaman dengan teman-teman semua di SD 11 Bolang Bawang Tengah ini, bahwa sebenarnya mengikuti guru penggerak itu sangat menyenangkan, banyak pengalaman yang akan kita peroleh, banyak wawasan dan banyak teman. Saya dari Tulungagung Barat ini angkatan 10 ada 35 guru penggerak yang diterima, dan ada yang dari seberang. Setelah melakukan loka karya, kami itu banyak sekali
berhubungan dengan teman yang satu ke yang satunya. Jadi banyak teman gitu. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan ya teman-teman, guru penggerak itu kayaknya ruwet. Kerjaan tugasnya itu dikerjakan setelah kegiatan belajar mengajar. Jadi tidak di jam sekolah, bisa kita kerjakan di siang hari atau di malam hari. Jadi nggak bertumburan yang seperti kata orang-orang itu ganggu jam sekolah atau sebagainya, itu tidak. Itu tadi ya teman-teman, kita mulai saja ya. Hari ini saya akan melakukan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman di budaya positif. Saya Rina Agustina, SPD. Saya dari UPT SDN 11 Tulang Bawang Tengah, calon guru penggerak angkatan 10, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses kemerdekaan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Dia 7 bagian ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Jadi teman-teman, ketika saya mengikuti guru penggerak ini, salah satu ilmunya ini. Pertamanya saya nggak tahu ya apa itu posisi kontrol gitu. Jadi ya alhamdulillah setelah ikut kami ada rukol seperti itu. Jadi ada modulnya, saya jadi agak paham ya, tahu gitu apa itu budaya positif. Ya ini alhamdulillah saya ada kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman semua dari satu sekolah saya. Mudah-mudahan nanti kan kita bisa praktekkan untuk kita belajar mengajar di kelas, untuk kita praktekkan ke siswa kita nanti. Jadi selain itu juga next. Nah, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap pengembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di situ Bapak Ibu ada kata berdiferensiasi. Nah, awalnya saya juga nggak paham ya, karena ini saya sempat tanya dan browsing gitu. Jadi kita cari pengertiannya, itu tadi berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Nah, yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Mungkin teman-teman ada yang tahu dari pengertian budaya positif, ada yang tahu contohnya. Contoh dari budaya positif, kadang-kadang kita memang sudah melakukannya, tapi kadang kita nggak ngerti, oh itu kita sudah melakukan yang namanya budaya positif. Budaya positif itu ada yang bisa sebutkan? Budaya positif itu kebiasaan hal yang baik. Ada Bu Ani? Membaca surat pendek. Nah,
Coba siapa yang mau coba jawab ya? Kan kita belajar bareng nih. Ingin menjawab ya Bu, untuk mengenai budaya positif itu kita melaksanakan sebuah pembiasaan baik. Seperti kalau di Tubaba ini terkenal dengan pembiasaan nemu SSL, itu ada 22 pembiasaan. Salah satunya meningkatkan nilai spiritual. Nah, kita dengan melaksanakan sholat duha, membacakan ayat-ayat pendek, kemudian literasi yang lainnya seperti itu. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Ani. Ya, jadi kita itu anak-anak itu sudah berangkat tepat waktu, buang sampah pada tempatnya, terus melaksanakan kewajibannya untuk piket, mengerjakan PR. Itu sudah contoh dari budaya positif, ya. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, yang selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga itu kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kita manusia ini memiliki kebutuhan dasar. Coba lanjut Bu. Jadi ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup, ya kita makan untuk bertahan hidup, kita berpakaian, mencari tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok itu merupakan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Untuk kebutuhan yang penguasaan yaitu harga diri, keinginan dan dianggap memimpin, berprestasi dan diakui dan didengar. Yang keempat kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan yang terakhir kesenangan. Kesenangan itu diantaranya bermain, humor, antusias, dan tertawa. Yang berikutnya Bu. Yang keempat itu adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Hukuman itu dia tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua, konsekuensi. Dia terencana. Kalau konsekuensi dia terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman. Lalu sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga, restitusi. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dan yang kelima, posisi kontrol guru. Jadi nanti Bapak Ibu sambil kita lihat ini, nanti sambil kita mengingat-ingat selama ini kita itu ada di posisi yang mana gitu. Jadi nanti kita, karena saya dan Bapak Ibu semua pasti memiliki salah satu posisi ini. Dari kelimanya ini kita termasuk yang mana? Kalau dulu Bapak Ibu sebelum saya mengikuti guru penggerak itu saya lebih mungkin ke penghukum. Jadi kalau anak-anak sudah membuat masalah langsung. Tapi alhamdulillah setelah mengikuti kegiatan guru penggerak ini, kita
diberitahu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kita itu sebagai guru itu menuntun, terus belajar sesuai kodrat alam, kodrat zaman, seperti itu. Jadi nanti kita setelah ikut ini, nanti kita tahu, oh selama ini saya yang ini, dan nanti yang harus kita ambil yang mana, seperti itu. Jadi itu ada 5 Bapak Ibu posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat pemantau, lalu manajer. Nah, jika ada masalah Bapak Ibu di kelas, misalkan seperti kemarin, ada anak itu mukul, nendang temennya. Nah, di situ kita sebagai apa nanti? Coba misalkan kita ada masalah, Adi yang terlambat hadir di sekolah. Nah, kalau ada anak yang terlambat hadir di sekolah, contoh penghukum itu bagaimana? Dia pasti, kita ini sebagai guru mengucapkan kata terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Nah, itu biasanya kata-kata seperti itu dengan suara yang tinggi, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, gitu, itu biasanya contoh penghukum. Contoh penghukum seperti itu. Jadi Bapak Ibu, jika kita sebagai guru melontarkan kata-kata seperti itu, cobalah kita tanyakan pada diri kita sendiri. Bagaimana kalau kita sebagai guru mengeluarkan kata untuk anak yang terlambat? Tadi kita mengatakan kata terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Jadi cobalah kalau kita kan sekarang lagi gak emosi ya Bapak Ibu. Mungkin kalau anaknya pas terlambat itu kita agak emosi kan. Cobalah sekarang nih kita renungkan, seandainya kita mengeluarkan kata-kata itu, coba apa yang ada di pikiran anak kan. Nah, pasti kemungkinan murid itu merasa marah karena bapak ini nggak tahu saya itu terlambat, tadi motor saya sepeda saya pecah, tadi saya ketinggalan bontot. Nah, jadi itu anak pasti akan marah dan mendendam, terus bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya. Dan kita kalau bawa motor, bisa jadi Bapak Ibu motor kita nanti dikempesin atau dirusak lah itunya, joknya kan, seperti itu, karena anak itu merasa marah. Terus yang kedua itu kalau sebagai lanjut Bu. Sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi kita buat anak itu merasa bersalah gitu. Nah, contohnya mukanya kita ini suaranya memelas, halus, sedih. Terus bahasa tubuh kita merapat pada anak, lesu gitu. Misalkan kita bilang, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, coba Bapak Ibu, ketika kita mengatakan itu, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti itu? Nah, yang pasti murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu. Jadi malahan anak itu berat gitu kan. Jadi ngerasa sedih. Jadi dia mau berangkat, mau melakukan pembelajaran, mau melakukan belajar di sekolah, dia malah merasa hatinya kecewa kan, sedih. Yang ketiga itu sebagai teman. Nah, ini biasanya gurunya ramah, akrab, bercanda. Ya, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah, misalkan nih, Adi, dia kalau teman itu biasanya kata-katanya seperti ini. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya, sudah tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu.
kamu ini sambil senyum-senyum. Nah, gimana perasaannya? Nah, pasti anak akan merasa senang, akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Nah, dia jadi siswanya jadi tergantung. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru. Kalau ada masalah, dia ngandelin gurunya. Dia bisa nyuruh guru tersebut. Dia minta tolong, Pak, gimana gitu. Jadi anak itu malah nggak mandiri. Nah, kalau untuk sebagai pemantau Bu, lanjut. Nah, ini posisi sebagai pemantau. Biasanya gurunya ngomong gini, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Nah, tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Nah, gitu. Kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat. Paham Pak? Seperti itu. Jadi bagaimana perasaan murid bila diperlakukan seperti itu? Murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Guru tetap harus memantau ya Bapak Ibu murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggalkan seorang diri. Jadi kita nggak bisa meninggalkan siswa berlama-lama seperti itu. Jadi kalau yang manajer, ini posisi yang terakhir ya, posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer. Sikapnya ya, suaranya dia halus. Terus dia bilang, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Terus tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi anak-anak itu diajak berpikir, diajak cari solusi. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, kata gurunya, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, jadi tentu kita akan tahu ya bagaimana perasaan murid jika ditanyanya seperti itu. Jadi kayaknya dia lebih dihargai, ditanyanya baik-baik gitu. Jadi pada posisi ini maka suara guru itu halus ya, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara. Mana tadi ya? Apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid seperti penghukum tadi ya. Kalau penghukum kan menunjuk-nunjuk gitu, berkacak pinggang, maksudnya petenteng-tenteng gitu kan. Kadang-kadang kita emosi kan jadi petenteng-tenteng, Ibu. Terus atau bersikap seolah-olah menyesal, membuat anak itu menyesal gitu, tampak sedih sekali dan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi bila guru mengambil posisi pemantau. Guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini ada masalah ya, siswa ada masalah, kita kadang-kadang memberikan, kamu harus begini, itu belum tentu benar, karena kita tidak tahu. Misalkan kamu tuh makanya terlambatnya, jangan terlambat, kamu makanya bangunnya pagi, belum tentu solusi yang kita berikan itu sudah benar. Nah, jadi kita harus tanya ke siswa apa masalahnya. Jadi terus nanti mereka akan ngobrol kan, nanti mereka akan tahu, oh berarti saya walaupun sudah bangun pagi, saya sarapannya harus dibuat cepat atau dibawa motor aja karena rumah saya jauh. Nanti kan ada ketemu solusinya. Jadi contoh lain penetapan
penerapan 5 posisi kontrol penghukum. Jadi kalau ada murid nih ya, sekarang contohnya murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Contohnya di penghukum, anak-anak tuh disuruh berdiri dengan sebelah kaki di kelas. Anak-anak disuruh berdiri, Bapak Ibu. Tentu anak itu kan malu sebenarnya kan. Tapi kita kadang-kadang karena kesel ya sama anak itu, kita biar marem, biar dia ini berubah menurut kita. Tapi kita nggak mikirin gimana sih perasaan anak kalau kita perlakukan seperti itu. Jadi kita hukum dengan kaki di sebelah. Belum tentu anak itu berubah atau jadi pinter gitu, karena setiap anak mungkin ininya beda-beda kan, mentalnya. Ada yang dia malah tambah kedon, ada yang malah tambah ya biasa aja gitu. Jadi kita lihat anaknya lagi ya. Jadi pembuat berasa bersalah, kita bilang gini, kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Jadi kayaknya anak itu jadi ngerasa bersalah, kayaknya sedih gitu ya. Jadi sekolahnya dia mau belajar itu, mau mulai belajar dia udah nggak semangat, dan dia nggak bahagia karena kita udah perlakukan seperti itu. Nah, jadi dengan kasus yang sama, murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru di posisi manajer. Nah, misalnya yang di manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Misalkan kan kita tanya. Jadi anak itu biar berpikir, apa ya kesalahan saya? Kadang anak tuh, kamu itu salah kamu di sini. Kadang-kadang lewat aja, dengar tapi nggak nyantol, nggak ada di pikiran. Tapi kalau kita tanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Dia kan mikir, oh ya, oh iya saya. Jadi dia sambil mikir kan. Nah, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Kita kembalikan lagi ke anaknya. Kita tanya salahnya apa, terus kita tanya bagaimana untuk menyelesaikannya. Lanjut Bu. Jadi tadi ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Yang pertama apa? Masih ingat? Ya, penghukum. Yang kedua apa Bapak Ibu? Pemantau. Ya, pembuat rasa bersalah. Terus manajer. Ya. Nah, jika ya kalimatnya seperti ini Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah aku? Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, coba menurut Bu Indri, ketika kita sebagai guru mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, posisi kontrol apa yang sedang kita lakukan? Membuat rasa bersalah. Ya, coba membuat rasa bersalah. Ya, alhamdulillah. Berarti yang saya sampaikan setengah jam ini ya berhasil. Tepuk tangan. Ya gini ya Bapak Ibu, kalau ini kan seneng. Jadi yang kedua, coba yang lain bersiap ya, nanti akan ada gilirannya sendiri. Jadi nanti saya akan tahu mana nih siswa saya, Ica ya kan, ini siswa yang nggak dengerin. Jadi yang kedua nih, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Posisi kontrol apakah aku? Jeng coba Pak Imam, yang ketawanya lebar sekali nih. Jangan-jangan inilah posisi Pak Imam. Penghukum. Masya Allah. Jeng. Penghukum, benar sekali. Tepuk tangan buat Pak Imam. Dan yang berikutnya, coba kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Coba Pak Faisal. Nggak bisa. Dari kelima posisi kontrol tadi, jika yang diucapkan guru ini apa posisi apa kira-kira? Dia sebagai posisi yang mana? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Sebagai manajer. Coba, benar gak ya? 1, 2,
3, manajer. Wah. Ayo lagi, yang berikutnya, karena yang lain pasti pengen kan dapat bagian. Nah, misalnya saya sebagai guru, saya mengatakan, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Posisi apa? Posisi kontrol apakah guru tersebut? Ya, dia sudah nunjuk-nunjuk. Wah, senang ya kalau punya murid yang aku mau jawab. Ayo kasih mic. Ayolah lakukan demi ibu, itu sepertinya posisi kontrol sebagai teman. Sepertinya sebagai teman. Saya pengen yang yakin. Sebagai apa coba? Sebagai teman. Ya, coba kita buka. Peng, tepuk tangan. Yang berikutnya, Bapak Ibu, tentu setelah kita pelajari tadi, kita pasti bisa merenung ya. Saya selama ini ada di posisi mana? Jadi coba saya pengen jujur nih. Saya kasih waktu 1 menit untuk berpikir. Pertanyaannya, Bapak Ibu selama ini posisinya ada di yang mana? Nah, nanti saya akan tanya. Coba Pak Imam, selama ini Pak Imam ada di mana? Coba kita lihat di sekolah kita banyak yang mana? Menyesuaikan keadaan, kadang yang memang perlu dihukum waktu itu ya harus dihukum. Kadang sebagai teman ya harus menjadi teman dan yang lain-lainnya. Jadi dia banyak kepribadian. Jadi kadang-kadang sebagai penghukum, kadang-kadang sebagai teman. Bagus ya, dia memiliki banyak sekali sifat yang baik gitu kan. Kira-kira kalau Pak Faisal, saya bisa baca ini, jujur ya Pak. Kalau saya penghukum gitu. Yakin Pak Faisal merasa selama ini penghukum ya? Saya tanya sebagai kemarin ya, sebelum kita belajar ini, kira-kira Pak Faisal sebagai apa? Kalau sebelum ini penghukum, Bu. Ya, meyakini beliau sebagai penghukum. Sekarang. Ya. Terus Bu Indri, kira-kira sebagai apa? Sebagai teman. Oh iya, sebagai teman. Lalu Bu Rati? Sebagai teman, Bu. Oh iya, beliau merasa sebagai teman. Bu Rati, Bu Indri sebagai teman. Kira-kira kalau Bu Lisa sebagai apa? Berhubung saya kan kelas rendah tuh, Bu, kelas 1. Kan anaknya masih imut-imut kecil-kecil tuh. Jadi sebagai teman juga. Sebagai teman, karena siswanya masih kecil-kecil. Tapi sebenarnya pribadi Ibu ini seperti apa? Kalau ngikutin pribadinya, kalau ngelihat murid nih, saya ini pengen gitu ya, atau memang pribadinya yang ingin seperti sebagai teman. Mengikuti pribadi sebagai penghukum. Apa jangan-jangan itu adalah sifat yang bawaan dari rumah? Ya, karena pemarah, penghukum suami. Kalau buat Bu Ani, Sama sih seperti Pak Imam tadi, menyesuaikan waktunya. Ketika anak itu memang butuh dihukum, ya harus kita menggunakan penghukum. Cuma lebih ke banyak ke teman sih. jadi Bu Ani ke teman ya. Jadi Bapak Ibu memang kita mengajar itu kadang-kadang Bapak Ibu kita juga punya masalah di rumah, kita punya masalah di luar. Kadang-kadang kita ngelihat anak yang banyak sekali sifatnya ya, kenakalannya, kita memang kadang-kadang langsung ya bawaannya pengen marah gitu. Anak ini langsung dihukum aja lah. Nah, padahal Bapak Ibu sebenarnya ada posisi yang lebih baik lagi yang harusnya kita lakukan, yaitu kalau ini sebaiknya itu sebagai manajer. Jadi manajer itu untuk membantu guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi murid untuk belajar. Kira-kira Bapak Ibu, kalau ke depan kita mau nggak nih berusaha untuk menjadi guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer? Kira-kira
Berat nggak kalau kita mencoba seperti itu? Berat ya? Mungkin awalnya, mengawalinya dulu. Kalau udah berjalan, Iya, memang kadang-kadang harus diniati, Bapak Ibu harus diniati karena kita udah ada pedoman nih. Ternyata kalau sebagai pemarah itu bukan salah, tapi kurang aja ya Bapak Ibu. Jadi ada hal negatifnya. Kalau sebagai teman bukan salah juga, tapi ada hal negatifnya, nanti jadi lebih ketergantungan kan gitu. Jadi yang sebaik itu kita ambil ke yang posisi sebagai manajer. Mungkin awalnya berat ya, cuman kita harus melatih diri kita. Kita ingin membentuk anak kita menjadi pribadi yang baik, menjadi anak yang punya disiplin ya. Itu kita juga harus belajar, kita harus tahan mungkin kan. Oh, bukan seperti itu yang benar. Yang benar tuh caranya harus menggunakan kita tanyakan dulu kenapa terlambat gitu. Memang kita sebelum menangani masalah mungkin kita harus sabar dulu Pak Bu, jangan langsung emosi. Jadi seperti itu. Jadi untuk yang ketujuh, itu Bapak Ibu ada keyakinan kelas belum ya? Keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, kira-kira ada yang pernah dengar bahasa keyakinan kelas? Kalau kalau keyakinan kelas belum ada yang dengar ya. Kalau kesepakatan kelas, nah sebenarnya keyakinan kelas ialah sama dengan kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas Bapak Ibu yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Contoh, misalkan Bapak Ibu ketika di kelas pernah nggak melakukan kesepakatan kelas? Pernah? Pernah. Nah, jadi secara tidak disadari Bapak Ibu sudah melakukan satu ini ya, keyakinan kelas. Ya, contohnya bagaimana? Bu Rati nih, wali kelas 3. Bagaimana Ibu menerapkan keyakinan kelas di kelas Ibu? Kalau di kelas 3 itu sudah ada kesepakatan kelas begitu anak masuk itu kita buat secara bersama-sama, yaitu tidak mengeluarkan baju, harus berpakaian rapi, memakai kaos kaki. Kalau anak-anak melanggar harus diberikan sanksi, yaitu kotak sanksinya kan ada itu Bu, membayar denda Rp500. Itu aja. Ya, terima kasih Bu Rati. Berhubung kita sudah hampir 1 jam, mungkin kita kasih tepuk salut dulu untuk Bu Rati. 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, salut buat Bu Rati wali kelas 3 ya. Jadi Bapak Ibu kita sebenarnya sudah melakukan ya. Sudah melakukan ini. Yang berikutnya adalah yang terakhir ya, yaitu segitiga restitusi. Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan tentang segitiga restitusi pada pagi hari ini, saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar kalimat segitiga restitusi? Belum. Jadi alhamdulillah ya. Kalau belum berarti saya senang Bapak Ibu. Saya memberikan pengalaman ilmu baru buat Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini dialog Bapak Ibu. Untuk guru, kita juga sebagai orang tua bisa pakai buat anak kita di rumah. Jadi kita bisa terapkan untuk siswa, buat anak kita. Jadi segitiga restitusi itu dialog ya. Dikatakan segitiga karena ada
langkahnya ya. Langkahnya, kenapa dikatakan segitiga restitusi? Yaitu ada 3 langkahnya. Jadi satu masalahnya bisa dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan kelas ya, menanyakan keyakinan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Terima kasih Bu Ani sudah ditegur, berarti masih fokus. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, jadi Bapak Ibu, ini untuk kita sebagai guru untuk menyelesaikan masalah. Misalkan anak itu melakukan kesalahan apa? Apakah dia ninju temannya? Apakah dia misalkan pulang sekolah? Biasanya nih anak-anak di luar itu sepatunya malah ditenteng atau melakukan kesalahan yang lain. Kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Jadi di segitiga restitusi ini membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Jadi dengan segitiga restitusi ini anak-anak bisa memperbaiki dirinya setelah dia melakukan kesalahan tersebut. Jadi bukannya makin bersalah atau semakin melakukan kesalahan. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan atau namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dengan segitiga restitusi ini anak-anak jadi belajar dari kesalahannya itu. Nah, jadi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi kita bisa misalkan ada masalahnya, contohnya anak-anak ninju nih perut temennya. Jadi kita panggil. Tadi kan dialog nih, diskusi. Segitiga restitusi itu kan dialog antara guru dan siswa. Jadi kita panggil. Jangan kita yang tunjuk-tunjuk marah-marah seperti tadi kan. Kita panggil, kita tanya, berbuat salah itu manusiawi nak. Kita diskusi dengan kata berbuat salah itu manusiawi nak. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Jadi anak-anak itu setelah berantem tadi emosi kan, jadi dia agak sadar Bapak Ibu. Kalau kita langsung marah-marah, bentak-bentak, mungkin dia akan lagi emosi kan, dia akan semakin emosi. Tapi kalau kita tanya berbuat salah itu manusiawi nak, jadi emosinya tadi agak turun, kan? Agak turun. Tapi memang kita juga Bapak Ibu harus sabar. Kita juga harus sabar. Jangan ngelihat marah kita ngelihat emosi malah lebih emosi. Setelah mereka berantem, kita lebih emosi. Jangan. Jadi kita harus sabar dan panggil, ajak duduk baik-baik. Katakan tidak ada manusia yang sempurna nak. Gitu. Terus Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita menstabilkan identitas anak itu. Kita stabilkan dulu. Yang meledak-meledak emosi tadi kita stabilkan dulu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Jadi ada di tengah-tengah kita. Jadi kamu itu pasti kamu duluan. Bapak Ibu, saya bukan menggurui. Saya sebelumnya juga seperti itu. Tapi setelah kita tahu tentang segitiga restitusi, insya Allah ke depan kita akan bisa mempraktekkan ini. Jadi Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus ada lagi kata kamu berhak merasa begitu. Jadi nanti kan ada timbul solusi. Nah, dan yang lalu yang berikutnya kita validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan. Nah, kita ketika ngobrol itu kita sampaikan, kamu pasti punya alasan nak, mengapa kamu melakukan itu. Pasti dia langsung nyaman Bapak Ibu. Anak-anak itu pasti langsung nyaman. Iya Bu, dia sih, kita biarkan dulu, kita dengarkan dulu. Nah, terus kita kasih penguatan lagi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus pasti anak itu mikir Bapak Ibu, gak mungkin juga dia akan tega melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Jadi dia nanti mikir. Terus
kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Karena anak-anak itu pasti berantem itu pasti ada maksudnya Bapak Ibu. Saya merasa disakiti, saya nggak mau nih, saya ingin melindungi diri saya Bu, biar dia nggak melunjak seperti itu. Jadi ada percakapan yang untuk memvalidasi tindakan yang salah itu. Yang berikutnya Bapak Ibu silakan lagi menanyakan keyakinan. Itu double. Menanyakan keyakinan. Jadi kita tanyakan nih keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, apa keyakinan kelas kita gitu? Kan, nah seperti Bu Rati tadi kan, sebelum belajar kan sudah membuat keyakinan kelas. Nah, misalkan izin ketika mau keluar. Nah, kok tadi aku ditendang Bu? Nah, nanti ada percakapannya Bapak Ibu. Ya kamu, nah ada yang kita sampaikan juga. Terus nanti kita tanya lagi nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nanti kan dia bisa menjawab. Terus seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Nanti kan dia bisa mikir, oh iya saya sudah mukul dan ada percakapan Bapak Ibu. Jadi yang terakhir kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nanti dia berpikir, oh iya saya itu ya nggak bagus juga mukul. Walaupun tadinya si anak tersebut sudah merasa, oh saya melindungi diri saya membela harga diri saya. Tapi setelah kita tanya, kamu mau jadi orang seperti apa? Saya mau jadi orang yang baik Bu. Nanti kita kan ada sampaikan, oh iya makanya harus sabar, jangan ngeladenin temennya. Nanti banyak Mbak Bu di situ percakapannya. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah ya kita sudah mempelajari tentang disiplin positif ya. Tadi ada 7 ya, ada 7 nomor 2. Nah ada 7 konsep inti budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, jika kita nanti bisa praktekkan ini, insya Allah Bapak Ibu, kita sebagai guru juga akan punya dampak positif juga. Kita yang tadinya emosi, marah-marah, kamu ini nunjuk-nunjuk, tapi kalau kita praktekkan Bapak Ibu, kita ada manfaatnya juga buat kita. Kita menjadi pribadi yang lebih tenang. Kita insya Allah kesehatan kita juga akan berpengaruh. Kita akan lebih tidak terkena penyakit yang membuat kita darah tinggi dan sebagainya. Terus buat anak juga insya Allah kan menjadi lebih nyaman untuk mereka belajar ya, untuk mengikuti pembelajaran. Jadi itu tadi Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila apa yang telah saya sampaikan ini bukan berarti saya ingin menggurui Bapak Ibu, tapi saya ini selama mengikuti pendidikan guru penggerak, kami ini ada 3 modul. Modul 1, 2, 3. Nah modul 1 itu ada 4 ya. Modul 1.2. Nah kami ini masih ada menyelesaikan di modul 1. Modul 1 ada 4 ya. Modul 1.1, 1.2 sampai 4. Nah dari kami belajar modul 1 ini, inilah Bapak Ibu yang kami dapat. Dan kami ingin ya berbagi apa yang sudah kami pelajari, ilmu yang sudah kami dapat, kami ingin berbagi ke sekolahan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu juga memperoleh ilmu yang saya dapat dan Bapak Ibu bisa menerapkannya di sekolah, mendapatkan manfaatnya. Jadi anak-anak juga bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi saya hanya ingin berbagi, mudah-mudahan Bapak Ibu ilmu yang materi yang saya berikan pada kesempatan hari ini akan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Jadi yuk mari demi anak didik kita mendapatkan peserta didik yang baik ya, yang sukses, yang semangat belajar. Kita juga harus semangat Bapak Ibu. Jadi itu tadi yang bisa sampaikan. Kira-kira nih Bapak Ibu, saya ingin tanya
setelah 1 jam kita belajar ini, apa yang Bapak Ibu rasakan? Apa yang Ibu dapatkan? Saya ingin dengar nih, kira-kira bagaimana? Biar saya tahu hal positif atau negatif yang kira-kira Bapak dapat dari saya. Jadi, baiklah Bapak Ibu, siapa yang kira-kira ingin menjawab pertanyaan saya? Silakan, apa semua? Apa? Ayo Pak Imam. Oh Bu Ani. Oh iya. Oh iya. Wah, tepuk mau dulu lah. Dia ini. Kalau ini ya senang banget punya murid yang belum ditanya, belum ditunjuk dia sudah saya Bu gitu ya. Jadi kepuasan juga buat kita. Ayo Bu Lisa, wali kelas 1 silakan. Terima kasih Bu Rena. Alhamdulillah Bu, karena adanya BIMTEK ini saya merasa senang mendapatkan ilmu baru. Yang tadinya saya tidak tahu tentang budaya positif itu seperti apa. Karena BIMTEK ini saya jadi tahu di dalam budaya positif itu memiliki beberapa konsep, yaitu ada 7 konsep. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini banyak sekali lah ilmu yang didapatkan. Terima kasih kepada Bu Rina. Masya Allah. Sebelum kita tutup, kita kasih tepuk apa buat Bu Lisa? Wow, keren. Ayo, tepuk wow keren. Beri dia W, beri dia Oh, beri dia W, wow, keren. Wow, wow, keren. wow, keren, keren. Jadi Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan bermanfaat buat Bapak Ibu dan kita semua dan akan berdampak positif bagi anak-anak didik kita. Yuk semangat, kita menjalankan tugas kita sebagai guru. Mudah-mudahan kita adalah guru yang amanah, yang insya Allah akan mendapatkan keberkahan untuk kita nantinya. Baiklah Bapak Ibu, saya akhiri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya ya. Dan saya mohon maaf Bapak Ibu apabila yang saya sampaikan tadi ada yang kurang berkenan, ada kata-kata saya yang kurang pas, ada kata-kata saya yang kurang enak didengar. Saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdiskusi, bagaimana perasaannya setelah berdiskusi? Senang? Jadi anak-anak kalian tadi sudah berdiskusi sesuai kelompoknya masing-masing. Jadi hasil dari diskusi hari ini adalah kalian telah menyelesaikan. Menurut Senandung, datang terlambat itu sebuah kesalahan bukan? Ya Bu, dengan terlambat adalah sebuah kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Baiklah, kita akan menyelesaikan masalah ini bersama. Ya Bu, Kamu pasti punya alasan mengapa datang terlambat. tadi malam saya keasikan dengan televisi, jadi saya begadang. Apa Bunda tidak marah? Tidak Bu.
Menonton televisi itu asik, tapi jika menonton televisi sampai tengah malam, itu akan merugikan diri kamu sendiri, nak. Masih ingat keyakinan kelas yang kita buat di awal semester? Masih Bu. Coba sebutkan. Dalam tepat waktu melakukan tugas kelas. Nah, Senandung, tahu apa keyakinan kelas itu harus dilaksanakan? Iya Bu. Apa yang akan selalu Senandung lakukan supaya bisa melaksanakan keyakinan kelas itu dengan baik? Aku tidak akan menonton televisi hingga lagi Bu. Sekolahnya tepat waktu. Iya, Senandung, Ibu harap kamu tidak mengulanginya lagi ya. Perasaan saya ketika Bu Rina melakukan praktik segitiga restitusi, yaitu saya merasa senang karena Bu Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan alasan, melakukan kesalahan dan tidak membuat siswa merasa tertekan, kemudian mencari solusi bersama dan membangun motivasi siswa. Sekian, terima kasih.